Halo guys, terkait dengan demo hari ini, setelah audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, DPR setuju untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tanggal 15 Desember 2026. Filipina dan Pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri. Itu tidak ada masalah. Dan bahkan bukan cuma setuju, mereka menandatangani nota kesepakatan bahwa kalau nggak disahkan mereka akan mundur. Jadi ditandatangani oleh Sumi Dasko dan Mustafa dan Cucun ya. Nah, ya ini langkah yang bagus, perkembangan yang bagus. Tapi apakah sungguh segampang inikah gitu, semudah inikah? Ya kita harus tetap aware dan berhati-hati dengan isinya gitu. Oke lah misalnya nanti disahkan, tapi apakah isinya, draft isinya ini bisa kita pantau terus gitu, dan memang sungguh dengan keinginan sungguh dengan sejalan dengan keinginan kita sebagai masyarakat, yaitu perampasan aset koruptor. Benar kan ada dua tuh ya, perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Tapi saya nggak mendengar soal pembahasan hukuman mati koruptor ini, hanya yang ini. Nah, karena kalau kita lihat ya dari rancangan undang-undangnya, ini judulnya kan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Jadi tidak disebutkan pidana khusus ya, apalagi yang berhubungan dengan korupsi. Itu nggak ada. Jadi ini bisa menyasar ke siapa saja gitu. Kita ya termasuk rakyat jelata seperti kita. Kalau misalnya saya nih tiba-tiba dapat rumah warisan gitu ya, yang nilainya di atas 100 juta dan mungkin dokumennya kurang rapi, mungkin nggak ada nota pembeliannya nggak rapi atau gimana, ini bisa jadi masalah. Atau diduga tidak seimbang, tiba-tiba ini masuk ke harta saya lalu dilihat tidak seimbang dengan sumber penghasilan saya, ini bisa dirampas tanpa putusan pengadilan gitu, tanpa menunggu putusan pengadilan. Nah ini yang bisa menjadi masalah, menjadi bumerang buat kita sebagai rakyat jelata gitu. Padahal diinginkan adalah para koruptor, merampas aset para koruptor untuk dikembalikan ke negara. Nah jadi ada frase-frase yang tidak seimbang. Ini tidak seimbang dengan penghasilan saja nggak jelas tidak seimbangnya berapa persen, 10%, 20%, 30%, 100%, 1000%, nggak ada ketentuannya, dan ini multitafsir. Lalu juga patut diduga, ini